Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 12 Oktober 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda hari ini. Di antaranya akan kami highlight beberapa halaman di antaranya pada tayangan berikut ini. Tribuners, kita akan mengawali perjumpaan kita pada halaman utama Koran Tribun Timur. Terkait berita pemilik palu basah serigala tak ditahan, ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 6 tahun penjara. Polisi mengatakan tersangka kooperatif saat diperiksa sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Polisi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, owner rumah makan palu basah serigala, sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan istrinya, Hajah Nurjannah 35 tahun, dan Al-Qadri terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Komisaris Polisi Mamat Rahmat, di kantornya pada Jumat 11 Oktober. Tersangka berinisial Haji Aki, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat yang sama dengan korban meninggal dunia. Adapun pasal yang ditetapkan, kata Mamat, pada pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas. Kemudian pada saat kecelakaan Tribuners, kesaksian Muzayin mengatakan asap hitam halangi pandangan. Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel Busayin Arif menjadi salah satu yang menyaksikan kecelakaan maut yang terjadi pada Rabu 25 September lalu. Mobil Land Cruiser dengan plat B1539 CJH yang ditumpangi Nurjannah dan keluarga tepat berada di depan mobil Muzayin. Muzayin menceritakan situasi saat itu mobil kontainer Hino gandengan roda 10 dengan plat nomor DD 8937 MP berada di sisi kiri. Saat jalan agak menanjak, truk tersebut mengeluarkan asap hitam. Asap itu menghalangi pandangan para pengemudi di belakangnya. Sopir saya juga sempat kesulitan jarak pandang, kata Muzayin. Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis kronologi kecelakaan maut yang terjadi di tol yang menewaskan istri dan anak dari owner palu basah serigala di Makassar. Alasan tidak ditahannya tersangka karena tersangka kooperatif selama pemeriksaan, dan juga alasan kemanusiaan karena korban adalah istri dan anaknya. Pada saat kejadian, truk kontainer melaju dengan kecepatan 40,1 km per jam dan tersangka ataupun juga owner dari palu basah serigala tidak konsentrasi mengemudikan kendaraan. Al-Qadri beralasan melaju kencang karena ingin antar saudara ke bandara. Dan hasil olah tempat kejadian perkara, kecepatan mobil tersangka berada di 127,3 km per jam. Sedangkan aturan pada jalan tol tersebut dengan kecepatan maksimal minimal 60 km per jam dan juga maksimal 80 km per jam. Tribuners juga dapat melihat beberapa dokumentasi yang ada di lokasi kejadian, di mana ada truk dan juga mobil yang dikendarai oleh korban yang tampak ringsek di bagian tengah, di bagian depan hingga tengah, dan beberapa gambar lainnya yang menjelaskan situasi di sekitar lokasi. Kendaraan yang digunakan oleh korban dan juga tersangka yakni Toyota Land Cruiser dengan nomor polisi B1539 CJH. Pengemudi bernama Al-Qadri Hairudin, berusia 36 tahun, suami dari Nurjannah, mengalami luka. Kemudian penumpang
Nurjana 35 tahun, istri Al-Qadri meninggal dunia. Kemudian Muhammad Fadlan 7 tahun, putra Al-Qadri meninggal dunia. Kemudian Hairunisa Hairudin 23 tahun, adik Al-Qadri mengalami luka. Sedangkan mobil yang ditabrak atau truk yang ditabrak merupakan truk Hino dengan nomor polisi DD 8937 MP, pengemudi bernama Wahyudi 36 tahun, selamat tanpa ada cedera. Beralih dari berita kecelakaan lalu lintas Tribuners, di halaman utama ini juga terdapat berita terkait dari calon wali kota Makassar API yang mengatakan pemilihan RW harusnya bukan penunjukan pemerintah. Calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin menyapa ratusan warga BTN Minasaupa, Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Makassar pada Jumat 11 Oktober sore. Salah satu yang dibahas bersama warga adalah pemilihan ketua RW dan RT yang seharusnya melibatkan warga secara keseluruhan. Pemilihan ketua RW dan RT di Makassar menjadi perhatian pasangan mulia atau Munafri Arifuddin dan juga Alia Mustika Ilham. Pasangan ini berjanji kembalikan mekanisme demokrasi dalam pemilihan RW dan juga RT. Munafri atau API tegaskan bahwa proses pemilihan mereka harus secara adil. Selain itu, Tribuners, juga ada berita di halaman utama terkait Jokowi boyong 43 kambing ke Solo. Presiden Joko Widodo sudah mulai memindahkan barang pribadinya ke Solo, Jawa Tengah menjelang purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menurut Jokowi, ia sudah memindahkan sekitar 70% barang-barangnya yang ada di istana ke tempat kampung asalnya, yakni Solo. Barang yang akan ikut diboyong dari istana ke Solo, Jawa Tengah diantaranya adalah kambing. Jumlahnya tak sedikit. Jokowi mengatakan terdapat 45 kambing yang akan ia bawa ke Solo. Diketahui Jokowi memiliki koleksi kambing yang dipelihara di halaman Istana Bogor, tak jauh dari kolam kebun raya Bogor. Jokowi bercerita bahwa dia mulai memelihara 5 kambing saat awal menjabat. Awalnya ia hanya memelihara 5 ekor kambing, namun jumlah kambing peliharaan Jokowi itu berkembang hingga kini sudah mencapai 43 ekor. Beralih ke berita lain di halaman utama Tribuners terkait klasemen pada Piala Dunia zona AFC. Ada berita terkait wasit Salim. Kemenangan Indonesia yang sudah berada di depan mata sirna setelah Bahrain menyamakan kedudukan 2-2 pada masa extra injury time di grup C babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia di Rifa. Jumat 11 Oktober dini hari, Garuda harus puas bermain 2-2 setelah Bahrain memanfaatkan keuntungan tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Ahmed Alkaf asal Oman. Sejumlah netizen dan juga supporter timnas di tanah air menyebut wasit Ahmed Alkaf dari Oman dengan sebutan wasit zalim. Mereka merasa kesal terhadap wasit Ahmed karena keputusannya yang dianggap tidak fair, terutama membiarkan pertandingan terus berjalan di luar batas waktu yang sudah ditentukan. Pertandingan diberi masa 6 menit tambahan waktu injury time. Namun setelah 90 plus 6, pertandingan belum juga usai. Hingga akhirnya Bahrain bisa menyamakan skor 2-2 pada menit 90 plus 9. Barulah pertandingan berakhir. Netizen mengungkapkan unek-unek mereka karena sikap wasit yang mereka anggap tidak fair itu melalui saluran media sosial. Mereka menyebut wasit Ahmed Alkaf sebagai wasit zalim. Untuk diketahui Tribuners, klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 kali ini zona AFC. Yang pertama ada Jepang
dengan 9 poin, kemudian Australia 4 poin, Saudi Arabia 4 poin, Bahrain 4 poin, Indonesia 3 poin, dan China ada 0 poin. Jadwal laga Indonesia ada pada tanggal 15 Oktober mendatang, China versus Indonesia, kemudian 14 November maksud kami 2024 ada Indonesia versus Jepang. Disusul pada jadwal 19 November ada Indonesia versus Arab Saudi, kemudian 20 Maret tahun depan Australia versus Indonesia, dan juga 25 Maret mendatang ada pula Indonesia versus Bahrain. Dan pada 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan terakhir ada 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Adapun hasil laga Indonesia, yang pertama Arab Saudi dengan Indonesia dengan skor 1-1, Indonesia Australia dengan skor 0-0, dan juga Bahrain dan Indonesia dengan skor 2-2. Dari halaman utama Tribuners kita beralih ke halaman 6 Koran Tribun Timur edisi hari ini. Pada rubrik Makassar terdapat highlight berita terkait nelayan wajib punya kartu Kusuka. Kartu Kusuka atau pelaku usaha kelautan dan perikanan wajib dimiliki oleh para nelayan. Kartu ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempermudah akses bantuan bagi para nelayan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Suryati, menyampaikan kartu ini menjadi identitas para nelayan. Kartu Kusuka ini ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Juga bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. Fungsinya sebagai identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan, memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pelayanan dan pembinaan, hingga sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian. Sebanyak 1.500 nelayan di Makassar yang telah mengantongi kartu Kusuka ini, 1.066 diantaranya adalah nelayan dari wilayah kepulauan dan 400 lebihnya merupakan nelayan pesisir darat. Program ini bekerja sama dengan BRI, nelayan bisa menggunakan kartu ini untuk mengambil kredit. Yang paling penting, jika ada bantuan, kartu ini akan menjadi bukti bahwa penerima bantuan benar berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, pemerintah pusat juga melakukan gerakan nasional Bulan Cinta Laut setiap tahunnya. Kemudian dalam pelaksanaan Gernas Bulan Cinta Laut, nelayan memiliki peran penting dalam upaya pembersihan sampah di laut, di mana dalam kurun waktu tertentu nelayan melaut sambil mengumpulkan sampah plastik di laut. Hasil pengumpulan sampah di laut oleh nelayan akan ditimbang dan didata untuk dihargai sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga tercipta sirkular ekonomi sebagai tambahan pemasukan bagi nelayan. Sampah dari laut yang telah berhasil dikumpulkan oleh para nelayan ini selanjutnya akan dipilah sesuai dengan jenisnya dan ditimbang untuk menentukan besaran insentif yang akan diterima. Sampah selanjutnya akan dibawa ke tempat penampungan sampah atau proses daur ulang untuk dijadikan produk yang bernilai. Selanjutnya Tribuners, ada 5.400 pelamar CPNS Makassar, SKD 16 Oktober. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil diagendakan pada 16 Oktober mendatang. Di pemerintah Kota Makassar, sebanyak 5.400 pelamar akan mengikuti tahapan SKD tersebut. Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Ahmad Namsum, mengatakan lokasi pelaksanaan SKD diatur oleh Badan Kepegawaian Negara. Soal jadwal dan lokasi ujian
ditentukan oleh BKN. Kami selaku panitia cuma melakukan verifikasi berkas, kata Ahmad Nasum. Tahun ini Pemkot Makassar akan menerima 186 CPNS sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Formasinya terdiri dari 64 tenaga kesehatan dan 122 tenaga teknis. Dari formasi itu 74 diantaranya buka untuk sarjana komputer, kemudian 30 tenaga dokter, sisanya adalah bidan, keperawatan hingga tenaga teknis lainnya. Selain CPNS, Pemkot Makassar juga menerima ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun ini. Tahapannya masih sementara dalam proses pendaftaran yang dibuka mulai 1 hingga 20 Oktober mendatang. Adapun seleksi P3K dibuka dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama hanya dikhususkan bagi pegawai honorer kategori K2 dan yang namanya masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2021 lalu. Selanjutnya untuk tahapan kedua, pendaftaran atau seleksi akan dimulai pada 17 November 2024 mendatang. Tahap kedua ini akan terbuka bagi pegawai honor dengan masa kerja minimal 2 tahun, namun namanya tidak masuk kategori K2 dan tidak tercantum dalam database BKN. Mereka kesempatan mendaftar nanti pada tanggal 17 November 2024. Dengan syarat yang ditetapkan di atas, semua laskar pelangi di Pemkot Makassar dengan masa kerja minimal 2 tahun berpeluang untuk menjadi P3K dengan mengikuti seleksi. Mereka akan memperebutkan 2.117 kuota yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah Kota Makassar. Rinciannya untuk tenaga teknis 1.643 dan tenaga guru 240, serta sisanya 234 untuk formasi tenaga kesehatan. Selain itu, Tribuners, ada juga berita terkait deflasi yang juga menimpa Kota Makassar, namun Sulsel tentunya. Namun PJ Gubernur Sudan nilai daya beli di Sulsel tidak turun meski deflasi sudah 5 bulan terjadi. Secara moon to moon, Sulawesi Selatan mengalami deflasi sebesar 0,09% pada September 2024. Kondisi ini merupakan deflasi berturut-turut selama 5 bulan terakhir. Kata Badan Pusat Statistik, Sulsel mencatat pada Mei 2024 Sulsel deflasi 0,10% MTM. Kemudian berlanjut pada Juni 0,26%, berlanjut pada bulan ke-7 atau Juli Sulsel deflasi 0,18%, kemudian di Agustus juga deflasi 0,4%. Penyumbang utama deflasi September 2024 secara moon to moon adalah kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau dengan andil 0,18%. Untuk tahun ke tahun, pada September 2024, Sulsel mengalami deflasi 1,67%. Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Sudan Arif Farullah mengatakan, deflasi yang terjadi di Sulsel tak menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat. Sebab menurutnya masih ada sektor yang mengalami inflasi. Kalau kita lihat dalam struktur inflasi kayak makanan dan minuman, kemudian pendidikan, perawatan pribadi itu ada inflasi, kata Prof. Sudan. Saya tidak melihat adanya deflasi dalam mempengaruhi daya beli, lanjutnya. Prof. Sudan menyebut memang ada penurunan angka dan pada sektor makanan dan minuman. Namun itu menurutnya bukan karena ketidakmampuan masyarakat dalam berbelanja. Ada penurunan sedikit di makanan dan minuman, tapi bukan karena masyarakat tidak mampu, tapi karena makanan dan minuman setiap hari harus beli, jelasnya. Kemudian Tribuners, berita terakhir di halaman 6 Koran Tribun Timur kali ini ada terkait jaksa tangkap 2 tersangka korupsi pipa limbah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perpipaan air limbah di Kota Makassar. Proyek perpipaan air limbah zona barat laut paket C yang berlangsung pada tahun 2020 hingga 2021 memiliki nilai kontrak sebesar 68,7 miliar.
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyelidik pada asisten tindak pidana kasus Kejati Sulawesi Selatan memeriksa kedua orang tersebut yang sebelumnya berstatus saksi. Penyidik juga telah mengantongi 2 alat bukti yang cukup meningkatkan status mereka menjadi tersangka. Kedua tersangka adalah JRJ dan juga SD. Ujar Kasih Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Sutarmi kepada wartawan. JRJ diketahui merupakan Direktur Cabang PT Karaga Indonesia Pratama, sedangkan SD berperan sebagai pejabat pembuat komitmen untuk paket C dalam proyek yang digunakan terlibat tindak pidana korupsi tersebut. Tim penyidik Kejati Sulsel telah mengadakan ekspos di hadapan Kejati Sulsel Agus Salim untuk menetapkan JRJ dan SD sebagai tersangka. Dalam ekspos tersebut, keduanya diminta untuk segera ditahan guna mempercepat proses penyidikan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, JRJ dan SD langsung mengenakan rompi tahanan dan digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Makassar. Beralih ke halaman 8 Tribuners di Tribun Politik, Koran Tribun Timur hari ini, ada highlight terkait panelis debat Pilgub pengalaman di debat Pilpres. KPU tunjuk 7 orang panelis untuk debat Pilgub kali ini, Tribuners. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah menentukan siapa saja 7 panelis untuk debat Pilgub dan pertama, di debat Pilgub di Sulsel, maksud kami, berencana pada tanggal 28 Oktober dan 13 November 2024. 2 pasang calon gubernur Sulawesi Selatan akan memaparkan visi misi mereka di hadapan para pendukungnya. Ada 7 panelis yang disiapkan oleh KPU Sulsel dalam debat tersebut, 1 diantaranya adalah panelis di Pilpres 2024 lalu. Pada halaman 8 Koran Tribun Timur kali ini, Tribuners, dijelaskan bahwa Komisi KPU Sulsel Hasrudin Hussein mengatakan dalam debat pertama ada 7 panelis yang sudah ditentukan oleh KPU Sulsel. Kita sudah menetapkan untuk debat pertama, tapi kita belum bisa bocorkan untuk saat ini. Pasti sambil jalan prosesnya baru kita umumkan, katanya pada Jumat 11 Oktober. Dan dalam debat tersebut, kata Hasrudin, 2 pasangan calon akan beradu gagasan dalam menyampaikan visi misinya kepada publik. Ada 2 pasangan calon yang akan berdebat menyampaikan programnya. Visi misi dari kedua pasangan calon tersebut. Panelis yang telah direkrut oleh KPU, kata Hasrudin, adalah dari kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Kita merekrut juga ada akademisi yang pernah menjadi panelis, yakni panelis Pilpres kemarin, ungkapnya. Satu hal terpenting dalam perekrutan panelis kemarin, kata pria yang akrab disapa Uceng itu, para panelis tidak boleh terafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Satu syarat mereka tidak terafiliasi dengan pasangan calon. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Tribuners pada Koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, Tribuners dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat, dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500, atau juga untuk berlangganan Tribun Family Card, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 081 1413 5555. Demikian Koran Tribun Timur edisi hari ini, Tribuners. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.